wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah mudirul ayyam wal awam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kana basyiran wa nadhiran li jamil anam. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini kita sama-sama mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kita saged rawuh wonten ing pelabuhan punika. Setunggaling nikmat ingkang luar biasa, kita sehat. Kita saged mengikuti salat Idul Adha. Sepindah malih, ini merupakan nikmat yang amat sangat besar yang harus kita syukuri bersama. Ingkang kula hormati para kiai, para asatid, ibu kepala desa, segenap kaum muslimin, muslimat sedaya lawas. Alhamdulillah, kita diperkenankan oleh Allah saged rawuh wonten ing menika majelis. Dalam kesempatan ini kula mewakili kanca-kanca PHBI setunggal badhe mengumumkan perolehan korban wonten ing desa sedaya lawas. Baik, kita langsung milai mawon perolehan korban sementara baik sapi maupun kambing. 1. Masjid Taqwa 10 sapi, 14 kambing. Masjid Agung sapi 6, kambing insyaallah menyusul. Masjid Nur Islam sapi 2, Pondok Al-Manar sapi 3, kambing 5. Pondok Al-Ikhlas sapi 5, Pondok Al-Iman sapi 2, kambing 15. Musola Nurul Iman 1 sapi. Musola Al-Bunyamin sapi kali. Musola An-Nur sapi 1. Musola Al-Jihad sapi 3. Musola Al-Islam sapi 2. Musola At-Taqwa sapi 1. Musola Al-Falah sapi 1. Musola Nurul Islam sapi 1. Musola Nurul Mukminat sapi 2. Musola Al-Marsinggih sapi 1. Musola Al-Huda sapi 4. Musola Firdaus sapi 1. Musola Hidayat sapi 3. Musola Mardiyah sapi 1. Musola Al-Ikhlas sapi 1. Musola Muhajirin sapi 2. Musola Nurul Amin sapi 1 dan Balai RW sapi 3. Jumlah sementara sapi 59. Jamaah ingkang minulya ketingali kathah nggih 59 ekor sapi. Nanging penduduk Sedayu luar biasa. Jumlahnya seluruhnya 1.711 rumah.
Ini luar biasa. Perolehan nggih luar biasa. Neng nangke menawi dipun bagi nggih dereng mesti cekap mergi saking banyaknya penduduk. Pramila dalam kesempatan menika perkenankan kula untuk menambah dalam pengumuman ini. Setunggal saya tujukan kepada para musola, para pondok dan masjid penyembelih. Pertama, saya mengaturkan banyak terima kasih karena panjenengan sudah mengkoordinir, mengumpulkan sejumlah orang untuk urunan, untuk ikut kurban. Maka ini sebuah usaha yang sangat bagus. Panitia PHBI hanya bisa mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kami berharap ada koordinasi, ada kerjasama satu dengan yang lain, saling membantu sehingga kurban nanti saged dipun paringaken, dipun distribusikan ke segenap masyarakat. Harapan kami supados para penyelenggara penyembelian saged rukun, saged kompak, saged saling melengkapi sehingga roto sak sedayu insyaallah dadi saged nyate sedaya menawi masing-masing penyelenggara kompak saged saling melengkapi. Mboten kok iki oleh urunan sak karepku tak bagi sak karepku, mboten ngoten. Ning kula berharap PHBI berharap mugi-mugi saged kerjasama senajan menika oleh urunan anggota tapi menawi saged diberikan untuk warga sedayu sehingga semua warga saged merasakan ini butuh kerjasama, ini butuh kekompakan, saling melengkapi. Sebagaimana Idul Fitri, siapapun, masjid manapun, musola manapun saged menerima zakat fitrah. Ning akhirnya kumpuli dikoordinir dening PHBI untuk disalurkan ke fakir miskin. Semua musola menerima, tapi pendistribusiannya diatur dening PHBI. Semuanya ini supaya demi pemerataan. Semanten ugi Idul Adha, kurban dari mana saja monggo, tapi mohon didistribusikan ke semua warga. Tidak sekedar sing urun, tidak sekedar tetangga, tetapi wilayah yang sudah diatur mohon untuk dilaksanakan. Ini sebuah kerjasama yang sangat bagus dan inilah orang Jawa apa ini? Hei, kabel kopo ya. Sandung. Oh, wow, sandung kak. Tapi naik ya, enak iki. Iya, ada di sandung nih. Sesama ngakeh. Akan bareng. Dan inilah kehebatan Sedayu Lawas. Inilah kelebihan Sedayu Lawas. Kompak semuanya, lajeng penduduk inggih kathah berbagai macam, insya Allah menika sedaya saged kalaksanan dengan baik. Kepada Bapak RT, saya berharap agar nopo tadi sabar nggih. Biasane Idul Adha wayahe bagi daging niku sing damel sasaran dielekno di macam-macam niku RT. RT mesakne karena menjadi sasaran di wargane. Kok gak pecus ngene wae kok aku durung oleh dan seterusnya.
Padahal Pak RT namung menyalurkan. Mila Bu menawi niki kula anjurkan Bapak RT untuk bersabar. Kepada masyarakat, saya berharap bahwa tahun ini kebetulan jatuh hari Jumat, sehingga dalam keputusan sebagian besar ada yang Jumat, sebagian kecil ada yang Sabtu menyembelihnya. Mila Bu menawi panjenengan kebagian Sabtu nggih sabar. Insya Allah diusahakan rampung sedaya pada Jumat. Ning Bu menawi enten sing mboten menapa dereng saged sedaya, insya Allah dilanjut hari Sabtu. Terus intine semua musola masjid sepakat hari Jumat, ning insya Allah wonten 3 sing badhe nyembelih dinten Sabtu. Mila kula berharap panjenengan untuk menerima tentang kenyataan ini. Dan saya berharap masyarakat untuk tidak nopo a priori salah saiki kemudian dimuat di medsos. Ana kesalahan sakti daging misalnya kurang diobral ten medsos. Niki kula berharap pun ngantos ngaten. Kita jaga nama baik sedayu. Sebab tahun kemarin nggih pun wonten sambat tapi sambatnya lewat medsos, diobral ten pundi-pundi. Kula berharap pun ngantos mekaten. Ini orang sedayu kita jaga akhlaknya, sebab ini termasuk tidak baik mengobral kekurangan orang lain. Mugi-mugi ingkang badhe korban, sahibul korban, mugi-mugi amal panjenengan dipun trami dening Allah, panitia saged amanah dan masyarakat saged legowo nerima berapapun on daging ingkang badhe dipun bagi. Jamaah ingkang mulya, rupine pun sadi rati awan. Monggo ingkang tansih wonten ing radosan segera mengambil sof. Khotib wonten ing saat menika inggih menika Ustadz Agus Salim MPDI saking Pondok Al Islah Sendang Agung Paciran. Imam inggih menika Ustadz Imam Muslihin SPDI saking Sedayu kemawon, Kampung Ler, Kampung napa? Kupantara. Nggih. Alhamdulillah. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kekurangan kekhilafan nyuwun agungipun pangasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. Kayak iso iku, mbah mosok kejawil. Kejawil ngono. Masih ngono dibenakne iso to. Salah malah sini aja. As-salatu jami'ah. Sufuhum fa inna tasyhadu as-sufuf min tamam as-shalah. Monggo sufipun dipulus lan dirapataken. Iya, itu ditunggu sebentar. Monggo jamaah yang masih berjalan bisa dipercepat langkahnya. Kita tunggu sebentar karena melihat beberapa masyarakat masih berada di jalan, dan kami harapkan yang masih berada di jalan untuk bisa mempercepat langkahnya
karena pelaksanaan sholat akan segera kita mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى شيء في الأرض. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم ولا الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان لتزول منكم الجبال
Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kenapa? Oh, iya. Bisa. Makan ya. Tes. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada fil islami masdaran lil hana'i was surur. Alhamdulillahilladzi تفضل في هذه الأيام العشر بكل عبد شكور. ربنا لك الحمد سرا وجهرا، ولك الحمد دوما وكرا، ولك الحمد شعرا ونثرا، ولك الحمد ربنا عدد البحر، ولك الحمد عدد الشجر، ولك الحمد عدد البشر، ولك الحمد عدد الرمال في البحر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memperbaharui iman kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Di atas hamparan tanah lapang, di pelabuhan Sedayu Lawas, di tepian lautan yang begitu luas, di bawah terik matahari yang mulai panas, di bawah langit yang tak berbatas, kita semuanya melaksanakan sholat Idul Adha dengan penuh antusias. Mudah-mudahan ini adalah cerminan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan sholat, kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takbir, dengan rukuk, dengan sujud. Saat sujud kita meletakkan bagian terpenting dari tubuh kita, yaitu kepala kita di atas tanah yang begitu rendah. Ini adalah sebuah simbol ketundukan, simbol kepasrahan, simbol pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada simbol tubuh yang menggambarkan ketundukan dan kepatuhan lebih dari sujud. Karena itu di dalam Islam kita tidak diperkenankan untuk bersujud kepada siapapun dan kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan janganlah kalian sujud kepada matahari, juga janganlah kalian sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya itu jika kalian memang beribadah. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha. Di masyarakat kadang-kadang dulu ada dikenal manusia sujud kepada manusia, yaitu ketika pada zaman dahulu seorang raja dipercayai sebagai keturunan dewa, maka ada kemungkinan rakyatnya bersujud kepada pemimpin mereka. Di Indonesia dulu pernah ada seorang kepala daerah suka bersujud kepada orang lain, tapi bukan untuk menyembah, tapi untuk sebuah permohonan yang sangat, sebuah permintaan yang sangat. Yang disujudi hanyalah pengurus takmir, yang disujudi adalah para dokter. Itu pernah terjadi di Indonesia. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha. Yang kedua, selain sholat Idul Adha, sejak tadi malam kita memandangkan takbir, tahlil, tahmid, tasbih. Kalimat-kalimat thayyibah ini juga menggambarkan pengakuan kita sebagai hamba Allah yang lemah. Kita mengakui kebesaran Allah. Kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang kerdil, yang sangat-sangat kecil, yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengannya. Dan dengan begitu, kita seharusnya merasa bahwa kita tidak sepatutnya untuk menyombongkan diri dalam hidup ini. Baik sombong kepada sesama, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah memberi kita kelebihan-kelebihan, tetapi jangan sampai kelebihan itu menjadikan kita sombong. Ada yang mungkin diberikan kelebihan, badannya kuat, kekar, perkasa, tetapi kita tidak seharusnya sombong dengan keperkasaan tubuh kita, karena yang menciptakan badan kita adalah Allah, yang memberikan kekuatan pada otot-otot tubuh kita adalah Allah. Sekali waktu Allah memberikan penyakit kepada tubuh kita, maka badan yang besar pun itu secara otomatis akan lemah. Lihatlah orang-orang yang terkulai di rumah sakit, apa yang bisa mereka perbuat? Meskipun badannya kuat, perkasa, besar, tetapi kalau sudah ditimpa sakit, tidak ada daya apapun. Lihatlah orang yang terkena vertigo, berdiri pun tidak, serba terhuyung. Lihatlah orang yang terkena Parkinson. Muhammad Ali itu petinju hebat, juara dunia berkali-kali,
tetapi di masa usia tuanya terkena Parkinson, sehingga dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau kita sudah terkena stroke, apa yang bisa kita perbuat? Tidak ada yang bisa kita banggakan dari badan kita dan tubuh kita. Karena itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita juga tidak sepatutnya menyombongkan diri dengan kekayaan kita, karena kekayaan kita hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali Allah mencabut rezeki dari kita, hilanglah rezeki itu. Lihatlah Qarun. Qarun adalah orang yang dihancurkan oleh Allah meskipun dia kaya raya, karena kesombongannya dan kecongkaannya. Bagi Allah mencabut rezeki dari seseorang itu tidak sulit. Banyak cara Allah untuk melakukan hal itu seandainya beliau mau. Misalnya, bisa saja Allah mencabut rezeki seseorang melalui ditimpakannya keberangkutan pada usahanya. Bisa saja Allah mencabut rezeki seseorang dengan adanya bencana atau kecelakaan pada dirinya sehingga menguras hartanya. Bisa juga Allah menimpakan penyakit yang dengan penyakit itu akan membutuhkan dana besar sehingga menguras dana dan uangnya. Banyak cara Allah untuk mencabut rezeki kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak seharusnya bersombong dengan jabatan, karena jabatan itu adalah titipan dari Allah dan juga titipan dari masyarakat yang kita pimpin. Orang yang sombong dengan jabatannya juga akan dihancurkan oleh Allah. Lihatlah Fir'aun yang sombong, yang mengaku Tuhan, tapi pada akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah bersama tentaranya saat mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Banyak pemimpin negara yang kemudian dihancurkan, dijatuhkan, atau jatuh secara mengenaskan karena kecongkaan, kesombongan, dan kediktatorannya. Ada yang dimasukkan ke penjara. Ada juga yang kemudian dihukum oleh masyarakatnya sendiri. Ada yang digantung dan bahkan ada yang dihukum mati. Semua berawal dari kesombongan yang menyebabkan kelalaian orang itu dan juga kencongkannya di hadapan masyarakat. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya adalah titipan dari Allah. Bagi mereka yang diberi Allah ilmu juga tidak boleh sombong, karena ilmu itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menjadi cerdas berilmu semata-mata karena Allah memberikan ilmu. Seandainya Allah tidak memberi ilmu, dia pun akan tetap menjadi bodoh. Lihatlah firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Seketika itu kamu tidak mengetahui apa-apa, tidak punya ilmu sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah kemudian menjadikan kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan kemudian hati serta akal pikiran, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur atas nikmat itu. Kalau kita bisa mendengar, itu adalah karena Allah. Kalau kita bisa melihat, kita bisa berpikir, itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat rahimakumullah, apa yang perlu kita simpulkan dari penjelasan ini? Poin dari penjelasan di atas adalah bahwa seluruh kenikmatan yang ada pada kita haruslah kita syukuri. Karena itu adanya untuk mengundang sesungguhnya untuk mengingatkan kita semua agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah surat Al-Baqarah 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian semuanya bertakbir, mengumandangkan takbir dengan membesarkan, mengagungkan asma Allah, dan agar kamu sekalian bersyukur. Takbir sering diartikan sebagai aktif. Ketika kita menghadapi musuh bertakbir, kita menghadapi pekerjaan besar bertakbir, bagus.
itu berarti takbir untuk menghadapi sesuatu yang bersifat eksternal. Tapi takbir juga harus dimaknai secara internal. Bahwa ketika dengan bertakbir kita mengakui kelemahan diri kita, kita mengakui kekecilan dan kegerdilan diri kita yang serta bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, kaum muslimin jamaah salat Id di hari Jumat. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam bukunya Madarikus Salikin bahwa bersyukur itu harus diwujudkan dalam 3 bentuk, dalam 3 tempat. Yang pertama adalah pengakuan di dalam hati tentang adanya nikmat Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus sadar bahwa nikmat ini bukan dari diri kita, tapi ini adalah pemberian dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Itulah sikap yang harus kita miliki saat kita mendapatkan nikmat. Pengakuan bahwa ini adalah nikmat dari Allah, bukan dari diri saya sendiri. Ini pertama. Yang kedua harus dimunculkan dalam lisan, dalam bentuk puja-puji kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, walillahil hamd, asyukru lillah, la haula wala quwata illa billah, rabbana lakal hamd, subhanakallahumma wa bihamdik, dan semacamnya. Ini adalah pujian-pujian secara lisan yang seharusnya kita ucapkan. Setelah ada pengakuan di dalam hati bahwa ini adalah nikmat Allah, karunia Allah, kita ucapkan dalam bentuk ucapan. Dan yang lebih penting lagi nomor 3 adalah harus kita wujudkan dalam tindakan amal perbuatan, yaitu apa? Dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa yang ketiga ini, maka kesyukuran itu menjadi hamba dan hamba. Oleh karena itulah pada hari ini, hari Idul Adha, mari kita wujudkan kesyukuran itu kepada Allah. Dan salah satu di antara amalan yang menggambarkan kesyukuran kita adalah kita sholat pada pagi hari ini. Dan yang kedua adalah kita menyembelih hewan kurban. Itulah yang tergambar dalam firman Allah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Diingatkan bahwa Allah telah memberi nikmat yang banyak kepada kita. Kemudian apa seharusnya setelah itu? Fasholli li rabbika. Maka sholatlah karena Tuhanmu. Kita harus sholat. Perwujudan syukur tadi harus sholat. Sholat fardu 5 waktu, termasuk juga sholat sunnah, termasuk sholat id. Wanhar, dan menyembelihlah kurban. Di hari raya kurban, salah satu wujud kesyukuran adalah menyembelih hewan kurban. Dan ini digambarkan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik amalan di hari Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Ma amila adamiyun min amalin yauman nahr ahabba ilallahi min ihraqid jam. Tidak ada amal perbuatan anak Adam pada hari Idul Adha lebih dicintai dari menyembelih hewan kurban. Dan antara fadilahnya adalah innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Kurban kita itu nanti, hewan itu nanti dengan seluruh anggota tubuhnya pada hari kiamat akan melapor kepada Allah sebagai kurban si A yang telah mengorbankannya. Baik dengan quruniha, tanduk-tanduknya melapor kepada Allah, asy'ariha, rambut-rambutnya, bulunya melapor kepada Allah, adlafiha, kuku-kukunya, semuanya bagian tubuhnya, dagingnya melapor kepada Allah sebagai ibadah kurban dari orang yang telah menyembelih kurban itu. Summa wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi. Dan sesungguhnya darah yang mengucur dari hewan yang kita sembelih itu sudah sampai ke hadapan Allah pahalanya sebagai amal soleh sebelum darah itu sampai di bumi saat mengucur. Artinya sudah begitu cepat sampai amal soleh itu kepada Allah sebelum darah hewan yang kita sembelih itu sampai atau menetes di atas tanah. Maka perintah Rasulullah, fatibu biha nafsan, maka hendaklah perbaikilah dirimu dengan berkurban. Itu adalah perintah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin sama salat Idul Adha rahimakumullah. Kurban memiliki makna yang sangat dahsyat. Ia bukan sekedar sebuah ritual, bukan sekedar tradisi, bukan sekedar rame-rame, bukan sekedar makan-makan. Tapi sesungguhnya ada filosofi di balik ibadah kurban.
Salah satu yang terutama adalah ada nilai sosial di dalam ibadah kurban. Nilai yang terpenting adalah kita harus peduli kepada sesama. Kita harus memikirkan kepada orang lain, terutama yang lemah. Dan ini adalah sebuah nilai kehidupan yang patut kita jaga di tengah kehidupan yang semakin materialistik, di tengah kehidupan yang semakin individualistik. Ketika solidaritas sosial, ketika kepedulian sudah hilang dari masyarakat, maka bahaya berkemungkinan akan mengintai masyarakat itu. Karena bisa jadi kalau solidaritas tidak kita jaga dan kita tumbuhkan, yang terjadi adalah kehidupan yang terpisah antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya hidup mewah, yang miskin tetap sengsara. Yang kuat memangsa yang lemah menjadi objek dari keserakahan yang kuat. Kondisi semacam ini jika terjadi di masyarakat bisa menimbulkan bahaya dan berpotensi menciptakan kecemburuan sosial yang mungkin bisa berujung kepada amarah sosial dan bahkan mungkin konflik sosial. Apa yang terjadi di Rempang? Di Rempang itu daerah Batam sana. Beberapa waktu yang lalu itu adalah gambaran dari gap social gap, kesenjangan sosial antara penguasa dan rakyat, antara yang kaya dan yang miskin. Apa yang terjadi sampai hari ini tentang PIK 2 di Tangerang yang masih belum selesai, juga gambaran dari kesenjangan sosial antara yang berduit dan yang tidak berduit, antara penguasa dan rakyat. Ini bisa berbahaya jika ini tidak dijaga. Karena itu Islam mengajarkan berkorban untuk menumbuhkan rasa solidaritas sosial, kesetiakawanan, empati dan simpati, bahwa kita semuanya dibedakan tidak dengan hartanya, tidak dengan jabatannya, tapi dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama. Kita harus tetap menjaga persatuan, persaudaraan, bahwa kita semuanya adalah saudara dan bukan siapa-siapa. Ini adalah nilai terpenting dari ibadah kurban, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa taat menjalankan perintahnya, pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga pada akhirnya kelak di hari kemudian kita akan menjadi pewaris surganya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa diampuni oleh Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa harus berbakti dan beribadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat Muhammad wa aslih ahwalahum. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubti'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ij'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal baba wal fahsya wal munkar wal baghi والسيوف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hah? Oh, deh. Iko, kada hendak. Iko, kasih ada.